Halo, selamat pagi. Saat ini Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah informasi aktual dan menarik akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi hari ini. Diduga korsleting listrik rumah dan 5 motor ludes terbakar. Video asusila mantan guru dan murid gegerkan warga. Enam orang dalam satu keluarga mengalami kebutaan mendadak. Kebakaran menghanguskan salah satu rumah warga di Kampung Cijoro, Kelurahan Cijoro Lebak, Kecamatan Ranggas Bitung, Kabupaten Lebak. Api dengan cepat membesar karena banyaknya bahan mudah terbakar berada di dalam rumah. Warga memadamkan api dengan peralatan seadanya, namun api cepat membesar dan menyulitkan warga yang akan memadamkan api. Selain menghanguskan rumah, kebakaran juga menghanguskan 5 motor yang terparkir di dalam rumah. Warga dan pemilik rumah tidak sempat mengeluarkan motor. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat hubungan pendek arus listrik. Percikan apinya dari mana kita tahu. Tapi sekarang udah mulai padam. Alhamdulillah sekarang lagi pendinginan. Satu rumah aja atau Satu rumah satu rumah. Alhamdulillah orang-orang sudah terdampak. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar yang menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil tangki. bengkel ya, ada apa tuh namanya? Baudin bengkel motor, ya rumah dapur ya kebakar. Tapi sekarang udah apa? Alhamdulillah udah pendinginan, udah beres, udah padam apinya. Itu Pak, yang punya rumah saat itu ada nggak Pak? Yang punya rumahnya itu lagi pingsan mungkin yang belakang. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak. Tidak hanya dari kota Cilegon, tempat pembuangan akhir Bagendung juga menampung sampah dari Kabupaten Serang. Sudah berjalan hampir 1 tahun, sejumlah warga sempat berunjuk rasa menolak sampah dari Kabupaten Serang. Setelah adanya penolakan warga, Ketua Komisi 4 DPRD Kota Cilegon melakukan sidak ke TPA Bagendung. Ketua Komisi 4 meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkaji ulang sampah dari Kabupaten Serang karena kajiannya dinilai belum matang sehingga terjadi polemik warga sekitar. Hari belakang kan ada demo dari masyarakat terkait masalah beberapa tuntutan dari masyarakat. Kita juga melihat kondisinya seperti apa sih, karena memang kan informasi terakhir kan dengan adanya pembuangan dari Kabupaten Serang ini kan kajiannya masih belum matang. Kita berharap dilakukan kajian-kajian yang matang. Karena dengan kondisi luas wilayah TPSA di wilayah Kota Cilegon ini kan hanya 8, sekian hektar kan, itu kan nanti kira-kira berapa lama kekuatannya dengan ditambah sampah per hari dari Kota Cilegon 200 ton, ditambah dari Kabupaten Serang sekian ton, apakah nanti nggak berbahaya untuk di tempat kita? Dengan luas 8 hektar ini, DLH Cilegon diminta untuk memikirkan daya tampung sampah serta pengelolaannya sehingga sampah bisa dimanfaatkan dan tidak merugikan warga. Sebelumnya, warga sekitar sempat melakukan penolakan pengiriman sampah dari Kabupaten Serang dan meminta uang kompensasi pengiriman sampah dari Kabupaten Serang. Ariel Maranus dan Rico Alfredo melaporkan dari Kota Cilegon. Pesawat dengan nomor registrasi PKPAS jenis Boeing 777 rute Medan tujuan Soekarno-Hatta mengalami kendala hidrolik roda bagian depan hingga pesawat harus mendarat darurat. Pesawat mengalami overrun sejauh 50 meter dari ujung landasan. Nampak sejumlah pihak dari otoritas Bandara Suta memberikan pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran.
Mengetahui peristiwa tersebut, petugas penyelamatan dari tim Aircraft Removal Squad atau ARS melakukan upaya mengevakuasi pesawat menggunakan airbag yang dipasang pada 3 sisi, yakni di sayap kanan dan kiri, serta di bagian belakang bodi pesawat. Hal ini dilakukan guna mengangkat bodi pesawat seperti semula agar roda pesawat bisa keluar sempurna dan dilakukan penarikan badan pesawat kembali ke landasan dengan memakan waktu kurang lebih dari 1,5 jam. Kurang dari 3 jam, puluhan petugas gabungan berhasil mengevakuasi pesawat ke landasan dengan menggunakan mobil hidrolik. Insiden tersebut hanyalah simulasi penanganan keadaan darurat dengan mengevakuasi pesawat yang mengalami kecelakaan. Kegiatan ini digelar pihak Angkasa Pura II dengan sejumlah instansi terkait dengan tujuan meningkatkan keterampilan personil serta menguji kehandalan sarana dan prasarana penunjang lainnya di sekitar bandara. Lakukan partial exercise, di mana ini adalah suatu latihan penanggulangan keadaan darurat untuk mengevaluasi pertama dokumen, kedua kompetensi, dan juga prosedur yang ada di Bandara Soekarno-Hatta dalam rangka menangani insiden maupun eksiden yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Hal ini bertujuan untuk memberikan keselamatan, rasa aman dan selamat bagi penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kegiatan ini dilakukan secara masif dengan tujuan memberikan edukasi kepada masyarakat dalam menghadapi sejumlah kemungkinan terburuk saat melakukan penerbangan, apalagi sebentar lagi Indonesia akan menghadapi musim penghujan yang berpotensi cuaca buruk. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Video asusila berdurasi 2,51 detik mendadak heboh di Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Serang. Video tersebut beredar luas melalui aplikasi media sosial. Diduga pelaku yang berada di dalam video sengaja merekam adegan tidak senonoh tersebut. Menurut keterangan warga, rekaman video tersebut sudah beredar sekitar 1 pekan terakhir. Warga pun mengaku mengenal kedua pemeran yang ada dalam video tersebut. Menurut warga, pemeran dari adegan video panas ini diketahui merupakan seseorang yang pernah berprofesi sebagai guru di Kecamatan Lebakwangi. Sedangkan pemeran wanita merupakan mantan siswa yang juga pernah sekolah di sekolah tersebut. Kalau apa yang saya dengar dari banyak orang yang melakukan adegan di video tersebut adalah seorang pendidik. Nah, ini juga menjadi kecemasan buat saya sebagai orang tua. Yang mestinya pendidik adalah mengayomi dan membimbing. Apalagi informasi yang saya dapat juga, pasangan dalam adegan tersebut adalah muridnya. Jadi antara pendidik dan yang dididik ini. Pihak yayasan akhirnya buka suara jika pemeran dalam video tersebut saat ini sudah tidak lagi berstatus murid dan guru. Pria yang diketahui berinisial LMH telah dikeluarkan dari sekolah tahun lalu karena dianggap tidak kompeten dalam mengemban amanah sebagai guru pendidikan olahraga. Alhamdulillah sudah 2 tahun yang lalu yang bersangkutan sudah bukan bagian pengajar di sini lagi. Bapak mengetahui Pak terkait isu tersebut beredar di kalangan masyarakat? Ya, alhamdulillah kemarin tahu dari warga dan kami pun ya merasa kurang enak lah gitu terdengarnya. Warga berharap agar beredarnya video asusila ini bisa diusut pihak terkait agar tidak kembali terjadi di kemudian hari. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.